Beliau adalah pimpinan kelompok tahqiq penjara Mubarak Penjara. Ini ada cerita. Beliau katanya kamu dari Islam. Tapi agama perdebatannya jadi Muhammad Hasan. Jadi begini beliau yang tahu. Karena beliau ini dari Pakistan, salah satu misinya adalah bagaimana dalam rangka memenuhi hikmah wakaf Al-Quran untuk tunanetra orang buta, yaitu masyarakat di Kashmir. Jadi kalau Pak Boyin pernah ke Kashmir, beliau ini menyantuni orang tunanetra yang di Kashmir. Jadi pembicara ini sebagai pemuka dan masyarakat proyek dalam beberapa menit, kemudian nanti closingnya dengan menyanyi Muhammad Hasan. Yang ketiga, karena jenderal kami bisa berjamaah dengan rencana yang di situ Pak Dirma ini, andai kata nanti pas ada kami ini berangkat ke sana, mudah-mudahan dia nanti bisa berjamaah sana. Karena kalau kita tidak ada berjamaah, itu nggak jadi. Kalau bukan yang ada, nah jadi kemudiannya nanti dengan bahasa berjamaah nantinya. Dan kita ngajar di sekolah itu jauh, aku ke sana orang berdua. Ini kan teman dari saya pada Syekh Pekoblok. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya nama Syekh Junaid Al-Bukhari, asli di negara Pakistan. Alhamdulillah, saya di Imam Jami'ah Islamiyah Madinah University Madinah Al-Munawwarah. Saya pertama kali datang sini di Ketapang untuk silaturahmi, alhamdulillah, ke saudara kita Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Bagus muslim belajar Quran dan mengajarkan. Alhamdulillah, saya datang ke Indonesia, alhamdulillah, ke orang baik-baik sunnah wal jamaah, alhamdulillah, seluruh dunia yang population Islam, Indonesia alhamdulillah yang pertama yang lebih baik. Alhamdulillah, saya datang sini ada misi untuk Modul Madrasah Tahfiz Quran Jiljamal Khairiyah di Pakistan. Alhamdulillah, ada 120 anak yatim santri tunanetra orang buta. Alhamdulillah, yang ada juga santri di Pakistan sama perbatasan India, Kashmir. Alhamdulillah, di sana ada konflik perang-perang sama orang Hindu yang pemerintah Hindu di India. Alhamdulillah, saya sudah pernah ke dari Makassar, alhamdulillah, sama Jakarta keliling-keliling. Nanti datang ke Pontianak juga, alhamdulillah, Pontianak ke Ketapang. Ini semua waktu tulis dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ada uang datang ke sini, datang ke Indonesia, ke pergi mana-mana. Man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Allah akan suka orang Allah Subhanahu wa taala apa yang dikerja jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya doa Allah Subhanahu wa taala suka yang cinta orang Islam, Allah Subhanahu wa taala apa yang dikerja jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sudah alhamdulillah ambil Quran di Sulawesi sama Jakarta 40 mushaf di Quran Braille. Sama di Pontianak alhamdulillah
wasilah Masjid Kapal Jalan, wasilah Ustaz Nur Hasan, yang wasilah Ustaz Ahmad Bunair, alhamdulillah dia ikut ke masjid-masjid, alhamdulillah, keliling-keliling silaturahim. Kan saya datang ke Indonesia, saya juga orang buta, kurang tahu di mana-mana pergi, di mana masjid, mana orang baik. Alhamdulillah dia bantu silaturahim, alhamdulillah. Kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bersabda, kasih jalan bagus untuk orang lain, dia sedekah jariah juga, alhamdulillah. Alhamdulillah ibu pianak membawa Sampas, Singkawang, Nangka di kata-kata ada yang kantor, alhamdulillah udah ambil 40 Quran. Sudah alhamdulillah 43 Quran, alhamdulillah. Sekarang udah 83 Quran habis, alhamdulillah. Kan satu Quran 30 juz. Satu juz yang besar 2 kilo. Yang 30 juz 60 kilo satu paket Quran Braille. Namanya Braille, Al-Quran Braille khusus tunanetra. Alhamdulillah satu Quran biaya 3,5 juta satu Al-Quran, alhamdulillah, sama pakai bahasa translate Urdu. Alhamdulillah sekarang di Safari Dawa sama Ustaz Nur Hasan yang terakhir 17 Desember. Nanti saya balik ke Pakistan insyaallah. Ya bapak-bapak juga doa insyaallah Allah akan cepat saya complete ini misi untuk berkenan Tuhan. Alhamdulillah saya semua baca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua saudara Islam alhamdulillah. Di Indonesia 1000 kali syukur alhamdulillah ada aman, alhamdulillah. Tidak ada perang-perang, tidak ada konflik, alhamdulillah ada aman. Di sana juga ada aman. Kashmir ada juga perang konflik, sama ada yang tiga yang bukan semua sunnah wal jamaah, ada juga Syiah dan ahli hadis, Deoban, alhamdulillah yang beda-beda semua. Alhamdulillah di sana Kashmir ada pemerintah yang hidup, bukan Islam, 80% Hindu, 20% Islam. Dan saya bantu sama dia, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, fa bi ayyi a'la'i rabbikum tasliman. Alhamdulillah saya niat insyaallah ke masjid ini, insyaallah saya udah di Masjid Keraton sama Haji Edi, alhamdulillah, sama masjid saya lupa namanya masjid, alhamdulillah. Di keliling-keliling ke masjid-masjid, alhamdulillah, semua jamaah-jamaah yang masjid kasih wakaf Al-Quran Braille untuk khusus tunanetra. Dan saya baca Alif Lam Mim, Allah kasih 30 pahala. Berapa ayat di Quran? 6.666. Allah kasih berapa pun pahala, saya terus counting. Keramin katibin tulis pahala sama dosa. Saya doa insyaallah ketika Allah Subhanahu wa taala tulis fi pahala besar untuk akhirat. Al-malu yu'minuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihah. Dan bisnis usaha di rumah gak pernah ke akhirat, gak bawa akhirat. Akhirat untuk amal sholihin, 5 waktu sholat, belajar Quran, ibadah yatim, pergi ke haji umrah, dapat tuan sama orang musafir, alhamdulillah, dia pernah untuk akhirat. Sekarang di dunia semua di jalan-jalan untuk bikin ke rumah-rumah, usaha lagi besar-besar, gak pikir untuk akhirat. Tentunya habis. Yang asli hidupan live di akhirat. Ini sampaikan tidur nanti bangun habis.
Alhamdulillah saya juga ada usaha kayu gaharu di Singapura sama Malaysia. Alhamdulillah impor ekspor VPDX Arab. Sekarang saya datang sini untuk silaturahmi. Alhamdulillah saya umur 26 tahun. Ada juga Ustaz Abu Bakar, ada Eva umur 20 tahun. Alhamdulillah. Dan saya datang untuk silaturahmi ke bapak-bapak yang orang baik Islam. Alhamdulillah. Insyaallah saya ingin ke bapak-bapak juga ada uang untuk wakaf Quran. Alhamdulillah. Uang untuk anak yatim piatu. Saya gak kasih pahala untuk Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Dan amal depend on your niyyah. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah saya bahasa juga Indonesia yang sedikit. Ya, dikit-dikit insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah Subhanahu wa taala makbul waktu ini salat maghrib. Sekarang juga datang di Malaik. Alhamdulillah di masjid ini. Alhamdulillah Malaik dia lihat ya Allah dan bapak-bapak masyarakat makhlukat umat Islam tunggukan tamu datang luar negeri ceramah sama nama Allah Subhanahu wa taala sama nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tunggu kan hormati ya Allah nama kami. Allah Subhanahu wa taala kasih makam surga di akhirat insyaallah. Allah akan semua pergi ke haji umrah sama keluarga insyaallah. Allah habis semua dosa. Allah akan insyaallah ya Rabbul alamin. Dan sekarang bukan datang sahabat Rasul di bawah, bukan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan sama ini ustaz-ustaz yang meninggal nanti di santri-santri kerjasama. Sekarang alhamdulillah saya di santri-santri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Rasul. Alhamdulillah. Sekarang ini kerja untuk bapak-bapak sama anak. Alhamdulillah kaum muslimah. Ada ulama warasatul anbiya. Kan ulama di warasatul anbiya sallallahu alaihi wasallam dia waris alhamdulillah kan ulama. Sekarang ini kerja ke ulama, ke ustaz-ustaz, ke bapak-bapak, ke ibu-ibu untuk umat muslimah. Ya sekarang di dekat ada orang miskin tidak ada makanan, bukan datang Hazrat Umar Faruk. Dan sekarang lihat bapak-bapak yang orang kaya-kaya di sini, alhamdulillah sama Bang Edi, alhamdulillah dibantu-bantu di sini, alhamdulillah di masjid. Ada juga sekarang PMI Baitul Mal Muslimin Indonesia buka alhamdulillah di Ketapang sama Kayong. Dia juga sedekah jariah, ada misi untuk gerakan infak beras. Alhamdulillah dia kasih kabar hari 1.000 rupiah 1 bulan 25.000. Sekarang kasih di anak 1.000 rupiah dia gampang 5.000. Alhamdulillah satu hari. Di sana kasih 1.000 rupiah untuk gerakan beras. Di beras pergi ke pondok pesantren. Ke bapak kasih 25.000 nanti lupa. Mungkin 1 bulan 2 bulan lupa berapa kasih. Kami katibin bukan lupa, dia tulis pahala. Nanti ingat di akhirat insyaallah. Ke 25.000 kasih makam di surga. Jadi sekarang alhamdulillah masjid dari Munzalan ke Munzalan masih Munzalan di Pontianak 850 ton di Kalimantan ke Papua. Alhamdulillah kasih semua pondok pesantren beras. Di pondok pesantren ada santri-santri hafal Al-Quran. Di mana-mana kasih duitnya untuk beras. Allah kasih sama pahala alhamdulillah. Dia hafiz Quran, bapak gak pernah ke masjid. Dibantu sama infak, dia sama Allah kasih pahala alhamdulillah.
nanti dia mufakir Islam, muhafidh Quran, muallim, alhamdulillah. Insyaallah bapak-bapak juga bantu sama orang tua, sama orang keluarga, orang miskin, ada ibu-ibu yang janda. Kan bapak bikin hari ini makanan kambing yang dekat ada rumah, dia tidak ada beras untuk makanan. Allah wajib mau hisab untuk akhirat. Allah Subhanahu wa taala mau kami mau kambing makan, tidak ada beras. Kenapa mungkin nanti dekat rumah-rumah? Sama Hazrat Umar Faruq, dia takut untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia keliling di malam, dia lihat rumah-rumah ada makanan, belum ada, nanti dia takut Allah Subhanahu wa taala dan kasih pahala. Saya wajibkan lihat. Allah kasih rezeki ke bapak-bapak, insyaallah wajib. Bukan lihat untuk anak, ada yang HP iPhone saya kasih, ada mobil yang kasih Alfa, bukan. Lihat untuk ada orang keluarga, katakan orang kasih bantu sama dia, insyaallah Allah promise Allah kasih 10 kali dunia, 70 kali akhirat. Asyhadu dunia 70 min akhirat. Allah balik lagi dulu. Allah Subhanahu wa taala akan ambil dan Allah wajib kasih di dunia untuk akhirat insyaallah. Saya iman insyaallah rabbil alamin. Alhamdulillah, terakhir saya mau izin insyaallah kasih waktu untuk Ustaz Nur Hasan insyaallah akan mungkin group explain insyaallah rabbil alamin. Wa ma'alaina illa balagul mubin. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini juga Allah Subhanahu wa taala tulis, saya balik lagi di sini. Saya tidak ada kuat untuk balik lagi. Semua tulis dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin insyaallah 100% kuat yakin insyaallah. Untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, kerja baik insyaallah Allah kasih baik insyaallah. Iman. Alhamdulillah. मेरा नाम शेख विनेंद्र बुखारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी का तशर्रफ हुआ है पाकिस्तान से और अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी मदारिस के लिए आना हुआ है जिसमें यतीम तलबा अल्लाह ताला का पाक कलाम पाक और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके दीन की शान को रोशन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो यतीम बच्चे जिनका माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, चलाने वाली साथ अल्लाह ताला की है ताकि आप और हम जैसे भाइयों का अल्लाह ने एक वसीला किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में जब भी आए वज़ू करके घर से गुस्ल करके मिसवाक करके खुशबू लगाकर मस्जिद में दाखिल हो, छोटे बच्चों को भी लेकर आए और अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज बाकायदा इमाम के पीछे अदा करें और अल्लाह के साथ आपको करने का बदल दुनिया और आखिरत में दे इंशाअल्लाह। आप जब अल्लाह के साथ करके कुछ न कुछ काम करते हैं तो अल्लाह के साथ आपको नाज़िल उसका अजर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं आया हूँ किताबत में तो सब भाई अल्हम्दुलिल्लाह इखलाक सबका बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है दावत करने वाले लोग हैं और
दीन इस्लाम से प्यार मोहब्बत करने वाले लोग थे, दीन की कदर करने वाले लोग थे। यहाँ पे करने वाले लोग जो कहते हैं अल्लाह उनको जन्नत दे, अल्लाह उनको जन्नत दे फरमाए। और अल्लाह ताला हमसे और आप सबसे वो काम दे जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हों। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Everyone smile. Say my Yes, ma'am. Terima kasih untuk diskusi. Terus sekarang kita bisa aja cuma Sila Pak. Izin duduk Pak. Boleh Pak. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Wa rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Mambaul Khairat. Bapak-bapak imam, kemudian bapak-bapak takmir masjid dan juga ibu-ibu rahimakumullah yang senantiasa mengharap rahmat, hikmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali kita pada kesempatan maghrib berbahagia ini wasilah Abangda Bang Edi Karnain yang baru saja dilantik sebagai branch manager Baitul Mal Munzalan Indonesia cabang Ketapang. Kita dapat hadir dan berkumpul bersama-sama di masjid yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan pertemuan pertama, tapi insya Allah nanti akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena juga secara mendadak juga kita kedatangan tamu yang tidak diundang, tapi yang dicuri hatinya merasa bahagia. Karena memang gerakan dakwah untuk perhatian kepada Kashmir ini sangat amat jarang. Tapi kalau Palestina sering. Bang Onim kita bawa keliling juga di Kalimantan Barat. Kemudian ada Syam Organization, itu Bumi Syam peduli juga terhadap Palestina. Kemudian ada Aqsa Working Group BAG, itu sama juga peduli terhadap Palestina. Dan dalam perkembangan dakwah saya mengikuti sejak dari SMA. Tahun 86-87 itu saya tamat dari SMA Mujahidin. Kemudian kerja di masjid, jadi takmir Masjid Raya Mujahidin. Sampailah akhirnya tahun 2010 lahir Masjid Kapal Munzalan. Dari 2010 sampai dengan sekarang kurang lebih 11 tahun kita berdakwah lewat Masjid Kapal Munzalan Mubarakan. Sampailah hari ini terbentuk di Ketapang lewat wasilah Abangda Edi Karnain yang kami bolak-balik di sini pada saat awal-awal sekali Munzalan. Masjid Agung Al-Ikhlas itu belum diroboh, masih beberapa kali kami pakai. Bahkan kegiatan terakhir di Masjid Agung Al-Ikhlas itu pun wasilah Abang Edi kita kerjasama dengan Munzalan datangkan ulama dai muda dari Sarawak, Ustaz Faisal Ilahi. Alhamdulillah.
Kemarin juga saya dengar pada saat Maulid ya, Maulidur Rasul juga keliling di kota Ketapang Riau. Jadi memang intinya beliau ini datang ke Pontianak itu tanpa diundang, datang sendiri karena memang beliau dari Jakarta, tujuan pertamanya dia ke Makassar, kemudian dia ke Kendari, kemudian balik lagi ke Jakarta, kemudian buka Google Map, ke Pontianak ya berarti. Karena Pontianak itu ada perbatasan Sarawak, kemudian dekat dengan Filipina, dekat dengan Thailand, dekat dengan Brunei Darussalam. Nah, dia pilih Pontianak. Sampai Pontianak, 2 malam nginep di Pontianak, pakai Grab dia, pakai apa namanya, taksi. Nah, itu pakai mobil dari masjid ke masjid, cari jadwal sendiri. Nah, beberapa masjid di Pontianak merekomendasikan kalau saya mau jalan-jalan ke masjid-masjid mestinya menghubungi Masjid Kapal Jalan. Kemudian dikasihlah nomor kontak saya, kemudian udah ketemu sama saya baru kita bikinkan planning yang bagus. Sampailah kita keliling Kalimantan Barat, sampai saya ikut ke Jakarta, sampai saya ke kedutaan Pakistan, silaturahim, kemudian memperpanjang visa beliau di KBRI. Nah, kemudian kita pulang lagi ke Pontianak karena waktu itu hari Sabtu, belum sempat kita silaturahim ke imigrasi Pontianak. Ini udah mau habis nanti visa beliau tanggal 19. Jadi tanggal 18 itu udah harus kembali dari Sambas. Kemudian tanggal 19 itu langsung kembali ke Jakarta untuk ngurus tanggal 20 udah harus perpanjangan visa. Apakah beliau ini lanjut lagi menyelesaikan misi beliau yang tidak sampai 40 Quran lagi? Nah, ini waktu masih ada kurang lebih seminggu, minta doa dari bapak-bapak, ibu semuanya. Perjalanan ini besok sudah ke Mempawah, kemudian ke Singkawang lagi, kemudian ke Toho dan ke Sambas. Nah, mudah-mudahan sisa waktu beberapa hari ini bisa closing 120 Quran. Karena sudah tidak sampai 40 Quran lagi, udah 2/3 sudah tercapai. Nah, dan alhamdulillah kalau misalkan nanti misi beliau ini sampai 120 Quran, kami pun dengan semangat akan bikin visa juga untuk berangkat ke Pakistan. Jadi betul-betul dari Menzalan itu secara profesional akan mempertanggungjawabkan dana umat Islam Kalimantan Barat bahwa 120 Quran ini betul-betul sampai dengan pondok pesantren tunanetra yang ada di Kashmir. Nah, nanti dengan Bang Abu, ini Bang Abu Nayar, Ahmad Nayar ini mendampingin kami keliling di Pontianak 24 jam sampai 5 masjid satu hari. Jadi subuh ada jadwal, kemudian zuhur sampai isya. Kadang-kadang habis subuh pun masih silaturahim lagi ke pondok pesantren untuk minta doanya supaya misi beliau ini bisa sukses, berkah, selamat dunia akhirat. Amin. Karena beliau ini ternyata profesional. Ibarat kayak Bang Edi jadi Ketapang gitu. Jadi dia pengusaha muda, anaknya udah 4. Jadi pada saat beliau akan berangkat kemarin ke Ketapang, dalam perjalanan ke Ketapang kemudian ke Kayong, lahir anak keempat. Anaknya lahir yang keempat laki-laki, bapaknya tak ada yang keempat. Masya Allah, saya bilang kan betul-betul generasi Ibrahim. Jadi beliau ini profesional, pedagang, entrepreneur, makanya dia bisa bahasa Indonesia. Karena sering ke Banjarmasin, sering ke Singapura, ketemu umat Islam yang ada di Singapura yang Melayu, kemudian ke Kuala Lumpur. Jadi bisa bahasa Melayu, bisa bahasa Indonesia. Nah, beliau bisnisnya gaharu. Jadi gaharu itu pernah saya ditunjukkan parfumnya tuh berapa mililiter ya gitu, kecil gitu ya botolnya. Itu 2,5 juta. Jadi ibarat kayak Bang Edi Karnaim, bisnis jalan, owner jalan-jalan. Nah, jadi artinya dia mau ngetes kita nih umat Islam Indonesia ini pemurah, enggak? Ternyata memang orangnya ikhlas semua katanya. Berbahagia sekali. Jadi kira-kira itu inti bahasa Urdu tadi itu. Jadi beliau merasakan bahagia, bahkan minta izin sama orang tuanya, karena orang tuanya nih sekarang pun keliling dunia. Karena
pernah menjadi imam besar di masjid kampus di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Syekh Junaid Al-Bukhari ini begitu melihat Gundalan, melihat sistem, kemudian punya mekanisme mengumpulkan anak muda, kemudian bisa fundraising, bisa mengumpulkan 1.000 sehari, mengumpulkan 25.000 sebulan. Total donatur kita itu kurang lebih 300.000 orang. Padahal masjid kita kecil ya, 11 kali 17 dalam kampung, dalam gang. Besar masjid ini, 2 kali lipat masjid ini. Nah, ternyata wasilah Ustaz Lukman yang bikin gerakan infak beras itu Indonesia. Lebih daripada 100 cabang pasukan amal soleh. Nah, saya memandang amal soleh kita ini tidak ada di sini. Kecapean kali ya. Nah, tapi branch manajernya selalu dengan setia mendampingi kami di Ketapang. Bang Edi Karnain. Alhamdulillah kita doakan beliau ini sehat walafiat. Amin. Ya Allah. Inilah yang mestinya harus awet ada di dunia ini. Supaya bisa memberikan keberkahan kepada umat Islam yang ada di sini. Sama-sama kita saling doa. Semua kita bisa berkontribusi insya-Allah. Jadi beliau mempelajari sistem ini, langsung kontak video call sama orang tua beliau. Disaksikan Bang Abang. Jadi orang tua beliau itu sampai terharu, anaknya mau begini gitu. Dan akan menyiapkan rumah wakaf juga untuk install menjadi pusat dakwah ataupun surau kapal ataupun masjid kapal di Pakistan. Allahu Akbar. Luar biasa sekali. Beliau awalnya tidak diundang, tapi setelah kita bawa kemana-mana kita terima dengan baik, bahkan beliau punya inisiatif luar biasa karena dia lebih cerdas dari kita. Lebih cerdas dari kita. Karena gini, saya melihat potensi Pakistan itu 2030 itu jumlah umat Islamnya udah bisa kalahkan Indonesia. Sekarang kan India nomor 2 setelah Cina, India, Amerika, Pakistan, Indonesia, Pakistan. Bisa jadi nanti 2030 umat Islam di Pakistan itu udah bisa mencapai 1/4 miliar, 250 juta. Sementara Indonesia perkiraan 2030 itu hanya bisa nyentuh di angka 245 juta. Jadi potensinya sangat besar karena kita melihat masjid terbesar ketiga dunia itu ada di Karachi. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kemudian masjid yang ada di Karachi terbesar mengalahkan Masjid Palestina. Masjid Palestina itu ukurannya lebih besar dikit ya dari Mujahidin. Mujahidin itu 60 kali 60. Kalau Masjidil Aqsa itu kurang lebih sekitar 80, panjangnya sekitar hampir 100. Masjid Aqsa. Tapi kalau di Karachi lebih besar lagi. Bisa menampung berapa juta, berapa ratus ribu bisa menampung Karachi. 1 million. Hah? 1 million. 1 juta. 1 juta orang. 1 juta orang. Kalau Madinah 2 juta orang. Nah, kalau Mekah bisa sampai 7 juta orang. Mekah. Nah, jadi alhamdulillah kita terima kasih sekali Allah perjalankan Syekh Junaid Al-Bukhari ini bawa Ustaz Abu Bakar itu adik iparnya. Jadi kita doakan perjalanan ini banyak sekali faedahnya. Kami 3 malam di Ketapang ini luar biasa. Tadi pagi juga habis subuh deklarasi masjid multifungsi, wakafnya produktif, masjid multifungsi, Masjid Al-Muttaqin. Kita rebranding, kita bikin program wakafnya produktif, masjidnya multifungsi dengan menjadikan masjid itu menjadi masjid yang romantis. Masjidnya romantis maksudnya masjid kita ini ramah terhadap anak-anak, ramah terhadap anak muda, ramah terhadap musafir, ramah terhadap tetangga sekitar. Yang mudah kita praktikkan di Masjid Kapal Gundalan. Alhamdulillah karena kita romantis, banyak yang dekat, banyak yang datang. Alhamdulillah seluruh Indonesia itu belajarnya ke Gundalan. Tidak kurang daripada 800 masjid sudah bertransformasi menjadi masjid bilioner, masjid enterprise,
masjid yang idola kaula muda, masjidnya dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Masjidnya multifungsi, belajar terus tanpa henti, jadi santri sampai mati. Masjidnya punya karyawan, punya pegawai, punya santri yang bekerja, 4 amal soleh, 500 orang anak muda. Masjidnya kecil dalam gang tapi diurus oleh 500 orang anak muda. Saya minta tunjukkan di Indonesia masjid mana yang punya karyawan 500 orang dan dia dikasih ihsan. Jadi kalau ihsannya 1 juta ya 1 orang, itu masjid Kapal Munzalan harus menyiapkan 500 juta gajinya. Dan kami tidak menyebut itu gaji, kami menyebut itu ihsan, hadiah. Dan hadiah ini beda-beda. Kalau wakil pengasuh beda ihsannya, kalau manajer, branch manager beda gajinya, beda ihsannya. Jadi kita bukan mengharap gaji, tapi mengharap rezeki dari Allah. Karena rezeki itu bisa lebih banyak daripada gaji. Kalau mengharap gaji, belum enggak 20 hari habis dah gaji. Nah, tapi kalau mengharap rezeki, insya Allah berkah berlimpah, berkah bertambah berlimpah, berjamaah, fisabilillah, wa syukrillah, wa nikmatillah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi insya Allah kalau misalkan masjid ini juga mau bertransformasi, kita bisa diskusi lebih lanjut, ya. Kita bisa diskusi dari hati ke hati. Insya Allah masjid ini sudah sempurna benar nih, luar biasa sekali. Tinggal kita kincang programnya. Jangan nunggu ada duit baru kita bikin program. Nah, kebetulan juga TPA-nya sedang dibangun. Bagaimana cara kita fundraising untuk menyelesaikan TPA-nya? Karena masjid ini kalau hanya tempat sholat, dia hanya berfungsi sebagai baitullah, hanya bujang lapuk, hanya seorang laki-laki. Karena kita punya konsep membangun rumah tangga baitullah. Jadi membangun rumah tangga baitullah itu harus ada Ibrahimnya, harus ada bapaknya, baru baitullah. Tapi baitullah ini akan punya pasangan, bisa menambah aset manakala dia bisa mempersunting istri yang soleha. Istri yang soleha itu adalah Siti Hajar. Siti Hajar itu nempel di Ka'bah, yang kita cium, ummul kita, ummul mukminun, ummul Quran. Dia harus punya baitul Quran, harus punya TPA, betul lah nih. Udah punya TPA, harus ada guru yang mengajarkan Quran, harus ada pengasuh, harus ada ustadznya, harus ada Rasulullahnya yang punya rumah di masjid ini. Harus kita tentukan di masjid ini harus ada ustadz yang mengasuh netes setiap hari. Harus. Dan kami punya namanya Ustadz Luqmanul Hakim. Sampai sekarang belum punya rumah. Masih kami kontrakkan di belakang masjid Munzalan Mubarak. Sampai sekarang belum bikin rumah. Tapi rumahnya ada di mana-mana sekarang. Kendaraannya ada di mana-mana sekarang. Masjid Kapal Munzalan itu punya tidak kurang dari 30 mobil. 30 mobil aset wakaf Masjid Kapal Munzalan. Jadi kalau bapak-bapak tidak percaya, mungkin saya jual di sini nih. Ayo, bagi dibawa ke Munzalan. Munzalan tuh. Nah, nanti ada nasi goreng apa? Gratis. Nah, gratis. Ke rumah beliau dimasakkan nasi goreng istimewa dengan ownernya langsung, Ahmad Budaya. Ikut dakwah kita di sini. Tinggalkan anak istri, alhamdulillah. Nah, kemudian setelah punya Baitul Quran, suami istri tadi, ada Ibrahim, ada Siti Hajarnya, melahirkan Ismail. Nah, Ismail itulah yang kita sebut dengan Baitul Mal. Semangat berkorban, dipotong pun leher oleh bapaknya, dia setuju ya. Oke, saya sabar, insyaallah. Nah, harus punya Baitul Mal di sini, harus punya Baitul Mal masjid Mambaul Khairat. Bikin, install Baitul Mal masjid. Nanti bersinergi dengan Baitul Mal Munzalan juga. Tidak mesti Munzalan, yang penting spiritnya, kontennya sama. Nah, terakhir harus punya Baitul Muamalah, supaya punya usaha, supaya bisa wahallallahu bai'a wa harramar riba. Kita jual beli ada untungnya, ada marginnya. Untung inilah yang kita kumpulkan selama sebulan. Kita bisa nambah karyawan,
bisa mengeksekusi, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda. Kita kasih tugas. Nah, kalau bingung, kita dampingin masjid ini, insya Allah. Yang penting ketua takmirnya, kemudian muwakifnya, kemudian imamnya, khatib tetap sini, kita musyawarah, kita tentukan langkah-langkah berikutnya. Insya Allah ini akan menjadi masjid berlimpah, punya aset yang bertambah. Masa saya sama istri saya aja waktu nikah bisa beli sepeda, tahun depan udah bisa beli motor, tahun depan lagi udah bisa beli mobil, tahun depan lagi udah bisa bikin rumah, tahun depan lagi bisa rumah sewa, tahun depan lagi bisa bikin ruko. Masa kita yang kumpul di sini nih berapa puluh orang pengurusnya tidak bisa nambah aset, itu kan luar biasa. Salah urus masjidnya. Harus bertambah asetnya. Tengok Rasulullah menjadi kota haram. Tak bisa orang Cina tu beli tanah Madinah Al-Munawwarah. Tak bisa orang beli tanah Mekah Al-Mukarramah. Ayat kalau kita ikut siapa ya? Kita ikutlah peradaban yang dibikin Ibrahim. Kita ikutlah peradaban yang dibikin Rasulullah Muhammad SAW. Mekah Madinah itulah yang kita ikut. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Nah, jadi kalau misalkan termotivasi kita di sini, saya minta benar dari masjid ini, dari Ketapang ini, wasilah kita ketemu maghrib bisa di sini, utus 2 orang untuk terbang ke Pontianak. Kami akan jaminlah penginapannya, kemudian kendaraannya naik nanti dari pakai Alphard dari bandara itu kami jemput pakai Alphard. Kemudian kami menginapkan di guest house Mundalan gratis. Belajar Mundalan. Lihat dengan mata kepala sendiri benar ke yang ia sampaikan di sini. Belajar betul-betul, lihat ainul yakin. Nah, setelah sudah melihat ainul yakin, nanti baru kita eksekusi di sini, kita rebranding. Kita rebranding masjid ini bisa nambah aset. Bisa nambah aset insyaallah. Berkah berlimpah, masjid milioner namanya. Masjid enterprise. Syaratnya kasih saya 5 aja lah. 5 anak muda dah. Tak usah banyak-banyak. 5 anak muda yang ada dari sini nih, kita didik insyaallah berkembang. Takbir. Allahu Akbar. Karena udah mau azan, saya terima kasih banyak. Kalau mau fundraising untuk braille silakan. Tapi karena mungkin karena kita banyak pakai sarung tak bawa dompet, jadi nanti bisa titip dengan Bang Edi. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Jadi saya sering sini ada Bang Edi itu kawan saya. Dan dia titip ke saya. Dia pengen pulang belum jadi. Maka saya doakan dulunya mesti diterima. Jadi kalau memang kalau beliau diterima, siapkan awalnya. Ini saya akan banyak bicara. Karena membentuk tempat tinggal tadi supaya seperti ini. Apa hukumnya